Tahukah Anda, cara pemerintah melihat dunia keuangan Anda baru saja berubah drastis. Hari ini, kita akan bongkar aturan main baru soal data pajak di Indonesia. Sebuah aturan yang, percaya atau tidak, menghubungkan lebih dari 100 lembaga langsung ke kantor pajak. Jadi, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kantor pajak betul-betul tahu penghasilan kita? Jawabannya, ternyata jauh lebih rumit dan jujur aja, lebih luas dari yang mungkin kita kira. Ini bukan cuma soal SPT tahunan loh. Nah, semua petunjuknya itu ada di sini. Di dalam sebuah dokumen resmi, Peraturan Menteri Keuangan, atau yang biasa disingkat PMK. Dan baru-baru ini, aturan ini dapat upgrade besar-besaran. Yuk, kita bedah isinya sama-sama. Oke, biar nggak bingung, ini dia panduan kita hari ini. Ada 5 poin utama yang akan kita bahas, biar kita semua paham apa sih yang sebenarnya berubah, dan yang paling penting, kenapa ini jadi urusan kita semua. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Apa itu PMK 18/2024? Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Anggap aja peraturan ini semacam buku panduan baru. Isinya tentang gimana caranya berbagai lembaga itu saling berbagi data. Tujuannya cuma satu, biar penerimaan pajak negara makin optimal. Jadi kalau disederhanakan, PMK 18/2024 ini intinya adalah sebuah aturan yang mewajibkan dan ini angkanya besar ya, lebih dari 100 institusi, baik itu punya pemerintah maupun swasta, buat secara rutin setor data mereka ke Direktorat Jenderal Pajak. Ya ini aturan main yang benar-benar baru. Tujuannya apa sih? Simple, biar kantor pajak punya gambaran finansial yang utuh. Coba bayangkan, ini seperti menyusun puzzle raksasa. Kantor pajak itu ibaratnya detektif yang harus mengumpulkan potongan-potongan puzzle dari berbagai tempat, biar bisa lihat gambaran keuangan kita secara lengkap. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting. Kenapa? Kenapa aturan yang lama dari tahun 2017 itu harus diubah? Nah, ternyata sistem yang lama itu punya beberapa katakanlah lubang besar yang perlu ditambal. Dan ini bagian yang menariknya. Ini kita kutip langsung dari dokumen resminya loh. Jadi, pemerintah sendiri yang bilang kalau aturan lama itu ya belum cukup kuat, terutama kalau data yang mereka terima itu nggak lengkap buat nyusun puzzle keuangan tadi. Jadi, kalau kita ringkas, alasan resminya ada 4. Pertama, biar ada kepastian hukum. Kedua, ya jelas, biar data yang didapat lebih lengkap. Ketiga, buat nambahin sumber-sumber data baru yang dianggap perlu. Dan yang terakhir, ini juga penting, buat bikin proses yang jelas tentang gimana data itu dipakai. Nah, setelah tahu masalahnya, sekarang kita lihat solusinya. Peraturan baru ini nambahin 3 senjata baru, yaitu pasal 5A, 5B, dan 5C. 3 pasal inilah yang jadi jantung dari semua perubahan ini. Di sini kita bisa lihat 2 jurus utamanya. Pertama, di pasal 5A ada soal transparansi. Jadi kantor pajak sekarang wajib kasih tahu lembaga lain data mereka dipakai buat apa. Nah, beda lagi sama pasal 5B. Ini lebih ke soal kekuatan. Kantor pajak sekarang punya wewenang buat menagih data spesifik kalau laporan rutin dirasa kurang. Terus gimana cara kerjanya? Gampang. Kalau kantor pajak lihat ada potongan puzzle yang hilang, mereka bisa kirim surat permintaan resmi. Nah, institusi yang dikirimi surat itu punya waktu cuma sebulan buat kasih data yang diminta. Ini mekanisme baru yang ampuh banget buat mastiin nggak ada lagi data yang nyangkut. Oke, dari tadi kita ngomongin data, dan data. Sebenarnya data apa aja sih yang dimaksud? Yuk kita lihat seberapa besar dan seberapa luas jaring data yang baru ini. Lebih dari 100. Yap, Anda nggak salah dengar. Itulah jumlah lembaga, mulai dari kementerian, BUMN, sampai asosiasi profesi, yang sekarang secara hukum wajib store data ke kantor pajak. Skalanya ini masif. Dan ini baru beberapa contoh kecil aja, yang jujur cukup bikin kaget. Kita ngomongin data soal rencana produksi perusahaan tambang, data siapa sih pemilik dan direksi di sebuah PT, sampai data siapa yang punya merek dagang atau paten. Bahkan siapa yang menang lelang di kantor lelang negara juga ikut dilaporkan. Semua titik-titik data ini sekarang nyambung jadi satu ke kantor pajak. Oke, jadi so what? Apa artinya semua ini buat kita? Entah sebagai karyawan, pengusaha, atau warga negara biasa? Yuk kita tarik benang merahnya. Intinya ada 4 hal. Pertama, ini soal efisiensi. Harapannya sistem pajak jadi lebih adil dan efisien. Kedua, kejelasan. Aturan mainnya sekarang lebih clear buat semua pihak. Ketiga, tentu saja, kewenangan.
Kantor pajak jadi punya gigi lebih kuat buat melengkapi puzzle-nya. Dan yang keempat, ada sisi transparansinya juga. Ada kewajiban baru untuk memberitahu bagaimana data itu dipakai. Sebagai penutup, mari kita pikirkan pertanyaan ini. Aturan baru ini jelas sebuah langkah besar menuju era data-driven government. Tapi pertanyaannya, di mana kita harus menarik garis batas yang pas antara penegakan pajak yang efektif dengan perlindungan privasi pribadi kita? Nah, ini adalah sebuah diskusi besar yang mungkin baru saja dimulai. Sesuatu yang layak kita pikirkan bersama.